Balik lagi di channel Bicara Sendiri. Masih sendiri aja karena masih jomblo. Ya, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi-aplikasi yang menurut sebagian orang mungkin meresahkan. Karena yang dilihatnya mungkin dari yang segi negatif-negatifnya. Padahal kan segala sesuatunya itu adalah tergantung dari diri kitanya sendiri. Apakah kita mau menggunakan aplikasi itu dengan hal yang positif atau dengan hal yang negatif? Itu tergantung dari kita gitu kan. Toh aplikasi juga itu sebenarnya cuman menghibur gitu kan, hanya untuk menghibur, aplikasi hiburan. Dan yang baru-baru ini yang mungkin menurut sebagian orang meresahkan itu adalah aplikasi TikTok, yang dimana yang dibicarakan orang banyak tentang laki-laki gitu kan, laki-laki yang berjoget-joget di aplikasi TikTok itu. Menurut saya sih nggak ada yang salah, ya kan? Kalau misalkan sebagian orang yang menggunakan aplikasi itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Toh bisa aja kan mereka seperti itu kan untuk mencari untuk mencari hiburan juga gitu kan. Kalau misalkan orang-orang itu tidak suka dengan konten-konten yang seperti itu, yang bikin resah gitu kan, yang membuat orang malah benci, mencaci maki gitu kan, apa-apaan gitu kan, laki-laki joget-joget kayak gitu, tanda-tanda akhir zaman. Nah, daripada Anda melihat hal-hal yang seperti itu, masih mending lihat konten-konten yang lain gitu kan. Toh masih banyak di aplikasi itu konten-konten yang positif juga. Ya seperti contohnya ada konten membuat memasak gitu kan. Sama untuk malah Habib Hussein Jafar juga kan terjun ke TikTok, dakwah melalui TikTok gitu kan. Nah, daripada melihat konten-konten yang menurut sebagian orang itu negatif, masih mending melihat konten yang positifnya dong gitu kan. Masih banyak gitu kan konten yang positifnya, entah yang tadi itu kan tutorial memasak, entah tutorial apa gitu kan, sama yang paling bagus yaitu tadi dakwah gitu kan, berdakwah. Hussein Jafar pun sampai turun ke TikTok untuk berdakwah di aplikasi yang menurut sebagian orang itu adalah aplikasi yang negatif. Dan masuk gitu kan Habib Hussein Jafar ini ke TikTok untuk berbagi ilmu agama gitu kan, melalui cara yang kekinian, yaitu masuk ke TikTok itu, aplikasi itu. Nah, itu daripada Anda melihat hal yang negatifnya, kalau misalkan melihat hal negatifnya tentu banyak gitu kan. Di aplikasi-aplikasi itu yang digunakan negatif gitu kan. Tapi yang positifnya pun masih banyak juga. Nah, sebenarnya bukan hanya aplikasi TikTok aja
yang meresahkan, tapi banyak juga. Coba deh, ada pesawat tuh lewat. Coba deh gitu kan. Apa ya? Itu dari baru-baru ini. Coba kita mundur deh. Mundur dulu ke belakang. Di awal kita kenal dengan namanya internet. Pertama kali internet kan kita menyambutnya kan dengan senang hati, ya kan? Kita waktu awal mengenal internet, kita digunakan sebaik mungkin, ya kan, untuk mencari informasi-informasi yang baru, mencari informasi-informasi terupdate, dan ya pada saat itu untuk pelajar juga kan mungkin digunakan untuk mencari tugas, ya kan, dari sekolahnya. Nah, kan ya internet, aplikasi-aplikasi itu kan kalau dipakai dengan benar, ya pasti hasilnya pun bakal benar gitu kan. Kalau dipakai positif, ya pasti bakal positif ke kitanya gitu loh. Nah, kalau misalkan aplikasi atau internet ini digunakan untuk yang negatif, ya itu berarti salah diri kita juga gitu kan. Jangan nyalahin aplikasinya, jangan nyalahin orang-orang yang yang di dalam gitu kan, yang di dalam aplikasi itu, yang menggunakan aplikasi itu, jangan menyalahkan itu. Tapi itu balik lagi ke diri kita. Kalau misalkan kita menggunakan aplikasi atau menggunakan internet hanya untuk sekedar hiburan kah, atau mencari yang positif kah, nah itu impact kepada kitanya itu bakal positif juga dong gitu kan, tentunya bakal positif juga. Nah, kalau misalkan kita melihatnya dari segi negatif, ya udah tanggung sendiri gitu kan. Masih mending jangan menggunakan internet, jangan menggunakan aplikasi itu gitu. Nah, yang paling mungkin mengherankannya lagi, kenapa gitu loh Anda tidak suka gitu kan melihat ya di TikTok gitu kan, laki-laki yang joget-joget ke cewek-cewekan gitu kan, ke ya gitulah kan. Kenapa tidak suka tapi Anda men-share, ya kan? Itu kan mungkin bisa aja pertama Anda melihat dulu videonya, setelah melihat videonya baru deh dihujat gitu kan. Oh, laki-laki kayak gitu gimana gini. Nah, kalau udah tahu itu menurut Anda tidak baik, ya mending jangan ditonton. Dan yang lebih baiknya lagi ya jangan di-download aplikasinya gitu kan. Jangan di-download aplikasinya, udah tahu aplikasi yang isinya begituan, kenapa di-download gitu kan. Nah, mungkin Anda juga dapat sharean dari orang. Ya udah, kalau sharean itu mengandung ya unsur-unsur yang negatif, ya udah jangan di-download gitu kan. Cukup hapus aja, hapus. Jangan download, udah beres gitu kan. Jangan ikut-ikutan ikut-ikutan yang orang ini nggak suka, ya udah gue juga ikutan gitu kan. Jangan gitu kan. Kalau misalkan kita menggunakan aplikasi atau internet dengan bijak, dengan positif, ya tadi impactnya bakal positif juga buat kita gitu. Nah, di aplikasi kayak gini deh, TikTok tadi kan banyak aplikasi tutorial memasak, membuat masakan A, B, C apa gitu kan, macam-macam. Terus juga tadi Habib Hussein Japar yang terjun ke TikTok, dakwah di TikTok gitu kan. Nah, sebenarnya saya juga belum nonton ya, karena saya nggak punya aplikasinya, saya nggak download aplikasinya gitu kan. Tapi ya
itu bisa dilihat itu loh, bahwa di aplikasi itu sebenarnya masih ada yang positifnya. Dan itu ya balik lagi ke kitanya mau melihat yang negatifnya dari aplikasi ini apa yang positifnya gitu kan. Dan itu balik lagi ke kitanya mau pilih yang mana gitu loh. Ya seperti di Facebook juga, pertama kali sosial media kan Facebook, Twitter, lalu kesininya yang macam-macam gitu kan, lain dan lainnya. Itu juga kan ya awal Facebook deh. Awal Facebook kan kita kenalnya ya aplikasi chatting gitu kan, internet chatting untuk chatting atau kenalan dengan orang-orang yang baru ya kan, yang belum kita kenal. Nah, ya syukur-syukur gitu kan kalau misalkan dapet teman, dapet jodoh apalagi gitu kan, atau nambah keluarga baru atau apa. Nah, itulah internet yang digunakan secara positif gitu kan. Maka hasilnya pun bakal positif, mendapatkan gitu kan, kita mendapatkan teman dari Facebook ya kan, kita mendapatkan jodoh juga dari Facebook, atau bahkan mendapatkan keluarga baru juga gitu kan dari Facebook. Nah, begitupun aplikasi yang lain gitu kan. Nah, tapi anehnya gitu kan, kenapa makin kesini makin zaman makin canggih, zaman makin bergerak dengan cepat, malah aplikasi-aplikasi ini tuh digunakan oleh orang-orang yang malah negatif gitu kan. Yang contoh tadi di Facebook, sebagian orang menggunakan Facebook untuk mencari teman, untuk mencari sahabat, atau bahkan jodoh atau apapun. Tapi di sisi lain ada orang yang menggunakan aplikasi Facebook itu dengan cara yang negatif lah gitu kan. Awalnya ya kenalan itu kan, ngajak chatting ngajak kenalan, terus dari kenalan ngajak ketemuan, taunya diperkosa atau diculik gitu kan. Nah, itu kan balik lagi ke diri kitanya menggunakan Facebook, menggunakan aplikasi, menggunakan internet itu buat apa gitu kan. Toh kalau misalkan kita melihat positif negatifnya itu ya tentu banyak banget gitu kan. Di sosial media, di internet itu banyak banget positif negatifnya. Tapi kita melihatnya itu dari segi apa? Dari positifnya kah apa dari negatifnya gitu kan. Nah, sekalipun yang negatif nih, yang menurut kebanyakan orang negatif, kayak situs dewasa lah ya. Situs dewasa tuh ada positifnya dan negatifnya menurut sebagian orang gitu kan. Malah ada meme yang mengatakan belajarlah dari video bokep gitu kan. Karena dari video bokep kita tahu bahwa gak selamanya wanita cantik itu orang baik. Nah, dari video bokep langsung ada gitu kan, ada meme, ada ya kata-kata mutiara lah gitu kan, dari video itu, dari situs itu gitu kan. Terus juga